Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur, kita kembali lagi akan renungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat hari ini, hari baru, hari berkat-Mu, kami akan menyambut dan mengisi dan menjalaninya. Tapi kami mau memulai melandasi dengan-Mu, dengan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memenuhi hati kami dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita, yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, tema kita adalah fokuslah, fokuslah. Itulah tema kita. Nah, satu ketika ada seorang anak muda hendak meninggalkan dan pergi dari gereja. Karena dalam kesehari-hariannya di gereja dia kecewa. Karena dia selalu melihat orang-orang Kristen tidak hidup seperti yang difirmankan Tuhan. Ketika dia ada di dalam gereja, ketika mendengar firman, dia selalu diganggu. Bahkan dia selalu mendengar orang gosip sana, orang selalu bicara tentang orang lain di saat pendeta berkhotbah. Sehingga dengan semua itu dia merasa gerah, dia merasa tidak suka dan tidak memberkati atau tidak membuat dia bertumbuh. Itu sebabnya dia datang kepada Pak Pendeta atau gembala setempat dan dia berkata, saya mau keluar dan saya mau pergi mencari gereja lain. Ya, Pak Pendeta seketika mendengar pasti kaget, tapi tetap tenang dan berkata, kenapa alasanmu untuk pergi? Dia berkata bahwa aku tidak sejahtera, aku tidak senang, aku tidak suka dengan jemaat di sini, persekutuan di sini, orang-orang muda di sini yang selalu gosip saja hidupnya, cerita tentang orang lain, menjelek-jelekan dan sebagainya. Bahkan perilaku dan kehidupan mereka menjadi batu sandungan. Lalu kemudian Pak Pendeta pun mengiyakan untuk dia pergi. Tapi sebelum pergi, Pak Pendeta berkata, kamu harus memenuhi dulu syarat yang saya akan sampaikan. Setelah itu, ketika kamu bisa sukses memenuhi syarat tersebut, maka silakan Anda pergi dari gereja ini. Kemudian sang pemuda itu berkata, apa syaratnya? Saya akan penuhi. Syaratnya Pak Pendeta sampaikan, kamu tolong ambil satu ember kecil dan diisi air penuh di dalamnya. Tolong kamu pegang air itu, pegang ember yang ada isi air itu dan kamu keliling 3 kali gereja ini dan kamu harus perhatikan jangan sampai air itu jatuh atau menetes atau keluar dari ember itu. Jangan tumpah. Kemudian sang pemuda itu memikirkannya, ini sederhana. Oh bisa, saya pasti bisa. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia pun mengerjakannya. Dia pun melakukannya. Dia mulai mengitari satu putaran. Dan apa yang terjadi? Memang tidak ada satu tetes air yang jatuh. Dia begitu serius, dia begitu fokus, dia begitu sungguh-sungguh. Begitu putaran kedua juga demikian. Begitu putaran ketiga juga demikian. Dan dia berhasil. Wah, dia senang. Dia sangat bangga karena apa yang disyaratkan, apa yang ditugaskan, dia selesai tuntas mengerjakan. Dan itu sempurna. Tidak ada satu tetes air yang jatuh. Kemudian dia sampaikan kepada Pak Pendeta. Pak Pendeta, saya sudah menyelesaikan tugas yang diberikan pada saya. Dan semua sudah selesai dan sempurna. Tidak ada satu tetes yang jatuh. Kemudian Pak Pendeta bertanya, pada waktu kamu mengitari gereja ini, apakah kamu melihat ada orang yang bicara dengan orang lain, gosip? Pada waktu kamu mengitari gereja ini dengan ember berisi air ini, apakah ada orang yang main handphone atau bergosip sementara pendeta berkhotbah dan lain sebagainya? Apakah Anda melihat mereka ribut sana sini? Apa yang dikatakan Pak pemuda ini? Dia berkata, bagaimana saya tahu? Bagaimana saya bisa perhatikan? Bagaimana saya bisa mendengar semua itu? Sementara saya lagi fokus untuk
menjaga agar supaya air dalam ember ini jangan sampai tumpah, jangan sampai jatuh. Nah saudara, ketika dia menjawab begitu, Pak Pendeta langsung menyelah dan langsung berkata, seperti itulah seharusnya hidupmu. Bahwa dunia ini tidak bisa dihindari dengan kebisingan, dengan dosa, dengan banyak orang yang bergosip, banyak orang yang sungguh, sekalipun dia sudah Kristen, tapi bisa saja melukai hatimu, bisa saja membicarakan tentang hal-hal yang tidak baik. Tetapi kalau kamu fokus, kamu concern dengan Tuhan, kamu sungguh-sungguh ya memandang padanya, maka itu tidak akan mengganggumu, itu tidak akan mempengaruhimu. Justru kamulah yang sungguh tahan uji, kamu akan kuat menghadapi semua tantangan itu. Saudara, ketika dia mendengar jawaban pendeta atau gembala itu, dia langsung tersungkur dan dia berkata, saya tidak jadi undur dari gereja ini. Rupanya bukan mereka yang salah, sayalah yang kehilangan fokus. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, memasuki dan menjalani tahun baru tahun 2024, tentu ada banyak masalah, tantangan yang akan kita hadapi, baik secara sengaja ataupun tidak. Artinya ada yang terjadi ya karena kita ya lemah, terbatas, tapi juga ada yang tiba-tiba tanpa kita lakukan justru menimpa kita. Ya seperti pandemi COVID, ya kan kita tidak buat, kita juga tidak terima, kita juga tidak harapkan, tapi itu yang terjadi. Dan masih banyak hal di luar kemampuan-kemampuan kita. Tetapi marilah kita harus fokus dalam hidup ini. Masalah, pengakuan orang, cerita, gosip, apapun tentang kita, jangan sampai mempengaruhi imanmu. Jangan sampai kehilangan fokus engkau kepada Tuhan, kepada pemilik hidupmu, kepada juru selamatmu, yang pada akhirnya akan menggerogoti imanmu, menggerogoti persekutuanmu, pelayananmu, dan kesaksianmu. Mari kita, sebagaimana ayat firman Tuhan dikatakan, marilah kita ya memandang atau mata kita tertuju kepadanya. Kepada siapa? Kepada Yesus. Sehingga dengan demikian kita akan dibawa oleh iman, kita akan mengalami kekuatan iman, dan sungguh iman itu akan membawa lagi kepada iman. Itulah yang membuat kita semakin bertambah-tambah dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia, tetapi juga di dalam pengalaman bersama Dia yang dahsyat dan ajaib. Mari, kalau engkau ingin alami kuasa Tuhan, engkau ingin berdampak, engkau ingin sungguh-sungguh menang, berfokuslah. Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kiranya Tuhan meteraikan dan mampukan kami Roh Kudus supaya kami fokus, supaya kami betul-betul memberi hidup kami, mengarahkan hanya tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Fokuslah. Shalom.